Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 431 sampai dengan 432, Sekutu Paling Berbahaya. Tuan Leng, ada kabar terbaru? Di sebuah ruangan kecil yang tenang, Leng Wuchang sedang duduk di depan meja sambil berpikir keras ketika Huangpu Tianyuan datang sambil tertawa. Dengan gedung bunga melayang yang dikepung selama 3 bulan sekarang, kentang goreng terus berdatangan. Itu sangat membosankan. Kapan ikan besar akan menggigit? Tuan Leng, menurut Anda apa yang sedang direncanakan ikan besar itu saat ini? Setelah membungkuk, Leng Wuchang menghela nafas. Tuan, rencana dan kenyataan kita tidak sesuai, sayangnya. Di mana tepatnya? Huangpu Tianyuan bertanya. Leng Wuchang berbicara, rencana utama kami untuk memberi umpan pada bantuan adalah dengan berpura-pura menyerang gedung bunga melayang untuk menarik Zuo Fan keluar. Dengan tubuh berlian 9 naga milik Estate Lord, kami akan mengejutkan Zuo Fan dan menghabisinya dalam satu pukulan cepat. Namun, apa? Huangpu Tianyuan bertanya dengan tidak sabar. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, yang terjadi adalah kita telah tertipu. Apa? Bagaimana? Huangpu Tianyuan tersentak. Leng Wuchang berkata, dengan menjadi pisau pinjaman. Merasa gelisah, Huangpu Tianyuan mengamatinya. Leng Wuchang menjelaskan, mungkin kami memperkirakan tujuan Zuo Fan salah. Visinya jauh lebih luas. Kami pikir dia akan melindungi sekutunya untuk mengamankan kekuasaannya. Namun karena bangunan bunga melayang dikepung selama berbulan-bulan namun tidak ada tanda-tanda keberadaan klan Luo, hal ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan bangunan tersebut. Jika ada, dia mengandalkan kita untuk menghancurkan gedung bunga melayang untuknya. Apa? Huangpu Tianyuan gemetar, untuk tujuan apa? Apa yang dia dapatkan dari ini? Banyak. Leng Wuchang mencibir, seorang pria tanpa akar adalah orang yang paling mudah terpengaruh. Bahkan jika gedung bunga melayang bertahan dan pada akhirnya dia menang, gedung bunga melayang, bagaimanapun caranya, akan tetap menjadi sekutu saja. Namun ketika gedung bunga melayang runtuh, dia akan menerima para wanita dengan tangan terbuka, memihak mereka dan hanya menyisakan dunia untuk diambil. Rencana yang licik, pikiran yang kacau. Bahkan aku hanya bisa menyimpulkannya dari keadaan saat ini. Zuo Fan adalah dalang yang sangat jahat. Menurut perhitunganku, dia tidak hanya ingin kita menghancurkan gedung bunga melayang, tapi semua sekutunya. Dia kemudian akan menerima mereka seperti orang Samaria yang baik hati dan mereka, di saat mereka bersyukur dan lemah, akan menerima pertobatan itu dengan sepenuh hati. Bahkan Leng Wuchang merasakan keringat dingin di alisnya saat ini. Taktik berbahaya Zuo Fan tidak pernah menyisakan ruang untuk kesalahan, menggunakan jubah dan belati untuk menusuk sekutunya sendiri melalui musuh-musuhnya. Bahkan Leng Wuchang pun telah tertipu oleh rencana licik dalang tersebut. Zuo Fan adalah sekutu paling berbahaya sejauh ini. Huangpu Tianyuan panik dalam hati, paviliun naga terselubung adalah yang pertama merawat klan Luo dan Zuo Fan pernah memiliki hubungan dekat dengan Chu Qingcheng. Apakah dia begitu mati sehingga mengesampingkan segalanya dan berkomplot melawan mereka? Itulah yang membuat Zuo Fan sangat dibenci. Leng Wuchang menghela nafas, orang yang berambisi hanya melihat sesuatu dari sudut pandang dan tidak pernah membiarkan hubungan platonis menyeretnya ke bawah. Huangpu Tianyuan mengangguk, tapi bagaimana dia tahu kita akan menyerang gedung bunga melayang dengan 3 rumah? Hahaha, Estate Lord. Apakah kamu ingat ketika kita berencana membagi pasukan kita menjadi 3 dan menjatuhkan mereka semua pada saat yang bersamaan? Siapa yang mengusulkan agar kami menyerang satu rumah pada satu waktu dan memberikan bantuan? Mata Leng Wuchang berbinar. Huangpu Tianyuan berteriak, Fang Qiubai. Dia memang. Leng Wuchang mengangguk. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, berpikir untuk mengeluarkan Zuo Fan dan mengeluarkannya dari gambar sedini mungkin adalah lebih baik. Tapi sekarang, hahaha, selama ini keluarga kekaisaran mempermainkan kita. Kaisar juga terlibat. Ya. Leng Wuchang menepuk Huangpu Tianyuan yang terkejut.
Huang Pu Tianyuan masih merasa aneh, bukankah Kaisar ingin kita melenyapkan Zhuo Fen? Kenapa dia ada di sisinya sekarang? Apakah keributan di istana itu hanya ulah di mata Regent Estate? Sama sekali tidak. Estate Lord terlalu memikirkan banyak hal. Dulu ketika Zhuo Fen dan Kaisar berselisih, Kaisar ingin menyingkirkan Zhuo Fen, tetapi juga kami. Leng Wuchang menjelaskan sambil tersenyum. Hahaha, menurutku inilah yang terjadi. Kaisar meminta naga ilahi datang kepada kami sebagai penolong tetapi menggunakan mereka untuk mengetahui rencana penyerangan kami terhadap gedung. Bunga melayang dan menyerahkannya kepada Zhuo Fen. Dengan sifat liciknya, dia tahu bahwa berdiri di samping dan menerima pukulan akan membuat sekutunya musnah. Jadi dia menyerang lembah neraka. Kaisar mengetahui tindakannya dan meminta naga ilahi mengusulkan rencana bantuan, bukan untuk menarik Zhuo Fen keluar tetapi memberinya waktu untuk menghancurkan Pil King Hall dan Mary Woods. Rencana utama keluarga kekaisaran bukanlah untuk menghancurkan salah satu dari kami berdua, tetapi untuk membuat kami berdua berada pada tahap terakhir, pada posisi terlemah kami. Leng Wuchang kurang lebih memahami intinya. Kecuali satu hal. Jaringan intelijen Zhuo Fen lah yang mengetahui rencana mereka dan dialah yang memberi isyarat kepada Kaisar, meninggalkan keluarga kekaisaran selangkah di belakang. Zhuo Fen memiliki kendali penuh atas situasi secara keseluruhan, sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh keluarga kekaisaran. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh unwanted contriver, karena pilar manusia adalah seni super rahasia dari kumpulan trik Zhuo Fen yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia menghancurkan kepalanya dan menyisir materi abu-abu, dia masih tidak dapat memahaminya. Namun, memperkirakan sebanyak yang dia lakukan cukup terpuji. Sambil menghela nafas, Huang Pu Tianyuan mengangguk, sialan Kaisar dan pikirannya yang tajam. Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Apa gunanya tinggal di sini jika Zhuo Fen tidak hadir? Teman-teman, semuanya kembali ke gedung bunga melayang dan tangkap dalam satu gerakan. Kami kemudian akan menangani pavilion naga terselubung dan tempat tinggal Markuise Pedang dengan cara yang sama. Kita hanya harus lebih cepat dari Zhuo Fen. Tangkap dia saat dia jatuh lalu ambil kepala Kaisar. Tidak secepat itu. Leng Wuchang berkata, Tuan, kita harus mengikuti niat Kaisar. Atau alih-alih menonton dari pinggir lapangan, dia akan melihat Zhuo Fen lemah dan membantunya dari bayang-bayang. Itu adalah hasil terburuk bagi kami. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan tubuh berlian 9 naga milikku, dunia. Karena alasan inilah kita perlu berhati-hati. Leng Wuchang memotongnya, rahasiamu adalah berurusan dengan Zhuo Fen. Jika itu keluar sekarang, dia akan melakukan beberapa counter dan kita akan lebih sulit menghadapinya. Estate Lord, tidakkah Anda ingin menerima para gelandangan ini? Huang Pu Tianyuan menunjukkan senyuman lebar, Tuan Leng, maksud Anda. Skema Zhuo Fen merupakan terobosan dan cerdik. Mengapa tidak menerapkan ide yang sama pada pihak kita? Dengan senyuman licik, Leng Wuchang melanjutkan, dia ingin kita membantunya mendapatkan sekutunya dan itulah yang akan kita lakukan. Tapi bukankah dia akan membantu kita mendapatkan sekutu kita sendiri juga? Penduduk lembah neraka sudah menjadi tunawisma dan hanya bisa berlindung di Regent Estate. Yang tersisa hanyalah Pil King Hall dan Mary Woods. Estate Lord hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan mereka dan tanah mereka demi masa depan. Bukankah sayang sekali jika kesempatan sebesar ini dilewatkan begitu saja? Huang Pu Tianyuan terkekeh, Tuan Leng, maksudmu kita harus berterima kasih kepada Zhuo Fen karena telah memberi kita ide yang luar biasa. Kami tidak pernah mengira trik cerdik seperti itu bisa membawa kami ke 7 rumah dan tanpa ada pertikaian di antara kami juga. Hahaha, kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu dengan membiarkan jenazahnya tetap utuh. Leng Wuchang tersenyum. Huang Pu Tianyuan tertawa. Setelah semua pembicaraan, tidak ada yang berubah. Para ahli Regent Estate masih dengan malas menunggu, memancing bantuan, untuk menangkap sesuatu dan ketiga sekutu Huang Pu Tianyuan masih berusaha sekuat tenaga untuk menyerang kota bunga melayang. Namun beberapa hari kemudian, kota bunga melayang masih tetap kokoh, namun dengan banyak korban jiwa. 7 pengawas juga tewas.
Pertahanannya tidak akan bertahan lama jika hal ini terus berlanjut. Suara mendesing. Di saat mereka sangat putus asa, secarik batu giok hijau terbang ke tangan Nenek. Nenek tertawa, ini dari sekutu kita. Kita terselamatkan. Harapan berkembang. Nenek mengamati slip batu giok itu dan membeku. Dengan retakan, batu giok itu tersebar berkeping-keping di lantai. Ada apa, Nenek? Semua orang menangis. Nenek menghela nafas, ini adalah pesan dari pavilion Lord Long. Regent Estate memang membantu pengepungan kami. Tapi alih-alih membantu lembah neraka dan yang lainnya, itu malah menghentikan bala bantuan kami. Pihak pavilion Lord Long menderita banyak korban dan terpaksa mundur. Kami sendirian. Apa? Para wanita menggelengkan kepala karena sedih. Sejauh ini mereka bertahan dengan harapan bahwa bantuan akan segera datang. Namun meski dukungan mereka mendapat serangan hebat, mereka telah tenggelam dalam jurang keputusasaan. Mereka bisa bertahan hanya beberapa bulan sebelum ditembus. Gedung bunga melayang digantung dengan seutas benang. Semua orang menghela nafas, merasakan kematian lebih dekat dari sebelumnya. Mata Nenek bersinar dengan tekad, pengawas, bagi menjadi 5 tim dan keluar malam ini. Kita akan bertemu lagi di Flying Cloud City yang jauhnya ribuan mil. Nenek, saya tahu ini berbahaya, dengan kemungkinan besar untuk dilenyapkan, tapi ini lebih baik daripada hanya berdiam diri menunggu kapak dijatuhkan. Kami masih memiliki lusinan pertahanan yang berlaku. Mereka tidak akan pernah mengharapkan kita melakukan tindakan berisiko seperti itu. Menerobos adalah pilihan terbaik kami. Jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka akan meningkatkan kewaspadaannya. Nenek menyipitkan mata. Yang lain mengangguk. Ini adalah tindakan yang paling berbahaya namun paling menjanjikan. Menunggu lebih lama lagi akan membuat kesempatan ini hilang dari mereka. Para pengawas membungkuk, dimengerti, Nenek. Bulan menggantung tinggi di langit malam, dengan awan yang jarang sekali merusak cahayanya. Di luar kota bunga melayang, para murid dari 3 rumah mundur setelah seharian bekerja, meninggalkan beberapa ratus penjaga. Seorang pengawas membawa ribuan muridnya di bawah naungan malam di luar kota. Mereka bergerak cepat, seperti macan kumbang, dan berhasil mencapai penjaga yang tidak menaruh curiga dalam hitungan detik. Ah, ini. Teriakan penjaga itu terhenti karena sapuan pedang murid gedung bunga melayang di lehernya. Matanya masih terbelalak saat ia membentur genangan darah di tanah. Murid Drifting Flowers Edifices dibagi menjadi tim yang terdiri dari 3-5 anggota, merampas nyawa penjaga dan memastikan keberhasilan misi ini. Slip up pasti akan terjadi pada suatu saat. Seorang penjaga melemparkan batu giok ke udara. Slip batu giok itu meledak dalam pancaran cahaya, memperlihatkan bayangan dalam tampilan yang mencolok. Pengawas itu berteriak, kami ketahuan. Saudariku, lupakan semuanya dan serang saja. Mengenakan biaya. 1000 murid bergegas menuju garnisun 3 rumah sambil berteriak. Para tuan rumah keluar saat peringatan pertama muncul, membimbing murid-murid mereka. Melihat hanya 1000 orang yang mendatangi mereka, mereka menjadi santai. Itu dia. Wanita-wanita ini melakukan serangan malam dengan 1000 prajurit? Itu tidak cukup untuk membuat kita hangat, hahaha. Lin Rufeng meremehkan. Yan Bogong mengangguk sambil tersenyum, benar. Dengan hanya beberapa pengawas biasa yang memimpin, apa yang dapat mereka lakukan bahkan jika mereka menghubungi kita? Sejak kapan si cerdik Chu Bijun itu menjadi pikun? Anda harus mengirim lebih banyak orang jika ingin menyerang. Beberapa orang ini tidak ada gunanya. Dan bagaimana jika mereka punya rencana berbeda? Saya bermaksud menangkap seorang pengawas dan memerasnya. Ini akan menjadi pahala yang bagus dan mudah. Mata Yuan Shan berbinar. 2 lainnya mengangguk ke dalam. Yuan Shan sungguh masuk akal. Mereka berdua juga menyerang. Dengan level mereka, ini akan menjadi hal yang mudah. Yuan Shan mencibir di belakang, tanpa beban. Bam!
Lin Rufeng adalah orang pertama yang tiba dengan kecepatan luar biasa. Satu telapak tangan membuat pengawasnya terbang dan terluka parah. Lin Rufeng mencibir, melirik Yan Bogong yang datang dengan sikap yakin, hahaha, sepertinya pujian itu milikku. Tentu saja akan mudah bagimu jika kamu berlari lebih cepat dari kelinci. Adapun berapa banyak kredit yang Anda peroleh, masih harus dilihat. Yan Bogong tersenyum. Lin Rufeng menepis ucapannya, meraih wanita itu, pahala tetaplah pahala. Hahaha, nak, kenapa kamu menyerang di malam hari? Pengawas itu hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengamati bulan. Ribuan muridnya juga dikalahkan, sebagian besar tewas, yang lain ditangkap, dan sangat sedikit yang lolos. Tangan Lin Rufeng menegang dan membanjiri tubuhnya dengan Yuan Qi. Alis wanita itu berkerut dan berkeringat karena rasa sakit yang tak terbayangkan, tapi dia tetap tidak mengintip. Kamu sungguh tangguh. Biarkan aku melepaskan tanganmu dulu. Lin Rufeng berteriak. Wanita itu masih menatap bulan. Lin Rufeng kesal, tapi Yan Bogong menghentikannya sebelum dia melakukan pemotongan apapun. Hahaha, tuan rumah Lin, gadis ini adalah seorang pengawas. Interogasi standar tidak akan berhasil padanya. Saya membawa pil 100 semut. Rasanya seperti ribuan gigitan semut di sekujur tubuh. Rasa sakit dan siksaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Bolehkah saya mencobanya? Kamu kakek busuk. Anda mencuri guntur saya. Jelas bagi Lin Rufeng apa permainan lelaki tua itu, tapi sepertinya dia juga tidak mendapatkan apapun dari gadis keras kepala itu. Jika kebetulan informasi yang dimilikinya sangat berharga, menundanya akan membuat Regent Estate berteriak-teriak pada Merrywood. Lin Rufeng menghela nafas dan menyerahkannya, baiklah, mari kita lihat apakah pil 100 semut Anda sebaik yang Anda katakan. Bersiaplah untuk takjub, hahaha. Yan Bogong membuka paksa rahangnya dan melemparkan pil itu ke dalamnya. Wanita itu mengejang dan tersentak dan mulai berkeringat lebih keras dari sebelumnya. Namun dia tetap menjaga bibirnya tetap rapat, bahkan mengunyahnya hingga berdarah. Hahaha, pasti sakit sekali. Menyengat, gatal, kesemutan, dan jangan lupakan rasa sakit yang luar biasa. Sambil terkekeh, Yan Bogong mendekati telinganya, tidak ada yang tahan lebih dari 2 jam. Sebaiknya kau mengaku dan aku akan membebaskanmu dari siksaanmu. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Bicara, kenapa kamu menyerang? Wanita itu menggertakkan giginya lebih keras dan wajahnya berkerut. Yan Bogong tidak kemana-mana, hanya menatapnya dengan percaya diri, kalau begitu bantulah dirimu sendiri ke dunia yang terluka. Beritahu saya jika keadaan menjadi terlalu sulit, oke? Aku akan menunggu, hahaha. Yan Bogong berbicara seperti seorang pemenang. Yuan Shan di sampingnya tersenyum malas dan samar. 1 jam setelah penyiksaan, wajah wanita itu memerah seperti tomat matang dan tidak tahan lagi. Berikan padaku sekarang. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Yan Bogong menatap Lin Rufeng dengan bangga dan melemparkan pil ke mulutnya. Wanita itu menjadi tenang sambil menggigil. Hahaha, sekarang bicaralah. Jangan berpikir sedetik pun bahwa saya akan mempercayai kamu jika kamu mengatakan kamu datang untuk merebut camp kami dengan begitu sedikit orang. Apa tujuanmu? Mengatakan kebenaran. Yan Bogong tersenyum. Wanita itu memandang ke langit dan menunjukkan senyuman senang. Hahaha, sudah terlambat. Kalian terlambat. Apa yang terjadi? Bicaralah. Yan Bogong mengerutkan kening. Wanita itu mengejeknya, saya memimpin tim saya ke sini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa yang akan kita temukan hanyalah kematian. Misi kami sebenarnya cukup sederhana. Untuk membunuh para penjaga dan memalsukan penggerbekan dan, setelah ditemukan, terhenti. Nenek dan yang lainnya sudah pergi. Kamu terlambat mengejar ketinggalan, hahaha. Apa, ini pengalih perhatian? Yan Bogong bergidik dan mengutuk, sialan wanita jalang itu dan rencananya. Wanita tua itu bertingkah bermartabat begitu lama dan kami tidak pernah berpikir dia akan mengorbankan seorang pengawas untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Kamu benar-benar menunjukkannya kepadaku, Nyonya Baja. Yan Bogong marah karena cibiran wanita itu. Lin Rufeng sudah memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada Regent Estate. Hanya Yuan Shan yang memiliki penampilan bangga dan seringai licik.